Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, merupakan sunnatullah azza wa jal, tidaklah berlalu malam kecuali setelahnya akan datang siang. Dan demikian pula hari berganti hari dan bulan berganti bulan. Kita tidak terasa berada di penghujung bulan Sya'ban, yang berarti ma'asyiral muslimin, sebentar lagi kita akan menghadapi suatu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dari bulan-bulan yang lain. Suatu bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Datang dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan hadis yang seperti di atas, beliau mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka bersegeralah, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, maka tahanlah. Walillahi utaqa minan nari fi kulli lailihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam-malam bulan Ramadan tersebut, pada setiap malamnya, membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Sebuah keutamaan yang agung. Ditambah lagi, pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi setiap manusia pada setiap zaman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk yang berupa penjelasan-penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala pun syariatkan kepada hamba-hambanya dengan syariat yang mulia, yang tidak akan sempurna keislaman seseorang tanpa melaksanakannya, yaitu puasa, yang merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis kewajiban atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah sebagian kecil dari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan yang mulia tersebut, ma'asyiral muslimin. Yang tentunya bagi orang-orang yang mendapatkan kehidupan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan kelak di hari akhir, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Bulan yang padanya dibuka lebar-lebar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka sungguh celaka orang-orang yang mendapati bulan tersebut kemudian dia keluar tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala Ramadan, thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah." Sungguh celaka seorang laki-laki dan juga mencakup para perempuan. Sungguh celaka seseorang yang dia telah masuk pada bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendapati Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Kenapa? Karena Allah telah berikan begitu banyak peluang untuk beramal dan Allah buka lebar-lebar pintu untuk mendapatkan ampunan. Ternyata hamba yang celaka ini tidak membuahkan apa-apa, keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat ma'asyiral muslimin, para salaf kita rahimahumullahu ta'ala, mereka ketika akan datangnya Ramadan betul-betul mempersiapkan diri agar ketika masuk pada bulan tersebut mereka betul-betul telah siap untuk berusaha sekuat tenaga dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salaf kita dan merupakan teladan kita yang terbaik. Beliau semenjak Sya'ban telah mempersiapkan diri dengan puasa sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tidaklah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan tersebut tidak lain untuk isti'dad, untuk mempersiapkan diri, sehingga ketika beliau mendapati Ramadan dirinya sudah terbiasa dengan puasa, tidak mendapatkan kepayahan dan bersemangat untuk melaksanakan ketaatan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, hari-hari yang tersisa ini sebelum datangnya Ramadan, hendaknya betul-betul kita mempersiapkan diri agar jangan sampai kita masuk ke dalam bulan tersebut dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa yang menjadi tugas kita, sehingga terlewatkan dari kita kesempatan-kesempatan yang begitu banyak dan peluang-peluang emas yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada perkara-perkara yang menghidupkan kalian, menyeru kepada kehidupan yang hakiki,
yaitu kehidupan di negeri akhir, sambutlah seruan tersebut. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seorang hamba dari hatinya. Ulama ahlu tafsir rahimahumullah taala menyebutkan bahwasanya apabila seorang hamba berlambat-lambat dalam menjambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir akan terhalangi dari perkara yang dia inginkan ketika dia mau melaksanakan ibadah tersebut. Ketaatan yang tadinya dia tunda-tunda, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan pada waktu-waktu berikutnya. Oleh karena itulah dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, idza futiha laka babun min abwabil khair fadkhul minhu sari'an. Apabila telah dibukakan bagimu pintu di antara pintu-pintu kebaikan, maka masuklah ke dalamnya dengan segera. Karena sungguhnya apabila engkau menunda-nunda, kemungkinan pintu tersebut tertutup di saat engkau menginginkannya. Sehingga kita dapati ma'asyiral muslimin, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita semua dibimbingkan untuk bersegera dalam beramal, bersegera dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berlambat-lambat seseorang akan menjadi buruan bagi syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pada hal ini dalam hadis beliau, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegera kalian untuk beramal. Kalian dahului datangnya fitnah-fitnah, yang datangnya fitnah-fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam semakin bertambah larut akan semakin kelam. Demikian pula fitnah yang ada ma'asyiral muslimin, semakin bertambah akan semakin sulit seorang manusia untuk keluar darinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, yaitu tidak lain adalah dengan bersegera beramal. Dengannya tertolak fitnah, dengannya seseorang akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akibat buruk, akibat yang paling fatal ketika seseorang berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah, berlambat-lambat dalam beramal. Beliau contohkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang laki-laki di pagi harinya dalam keadaan mukmin, tiba-tiba di sore harinya menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore harinya dia mukmin, tiba-tiba di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari perbendaharaan duniawi. Ini fitnah yang menimpa seorang hamba yang paling fatal, yang dengannya seseorang terluputkan dari keselamatan, menjadi penduduk neraka yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita melihat waktu-waktu yang telah lewat, ma'asyiral muslimin, Ramadan demi Ramadan, berapa lama dan berapa kali kita telah melalui Ramadan tersebut, maka butuh sesaat kita merenung. Sesaat saja kita merenung dari setiap Ramadan tersebut, apakah betul-betul kita telah mencurahkan tenaga kita, mencurahkan usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Apakah kita telah mendapatkan apa yang menjadi tujuan puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan disyaratkannya puasa, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah hal tersebut telah kita capai dari Ramadan yang telah lewat? Apakah ketika kita keluar dari Ramadan ada tambahan semangat pada diri kita untuk beramal, dan ada kekuatan yang semakin besar untuk meninggalkan kemaksiatan, ataukah tidak? Ini kita semua yang mengetahui diri-diri kita, yang tentunya seorang muslim kayyisun fatin, seorang muslim itu cerdas dan tanggap terhadap dirinya.
apabila mendapati kekurangan, segera menutup. Apabila mendapati kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jalan yang terbaik untuk seseorang bisa selamat dari adabnya. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan di negeri akhir dan menginginkan kebahagiaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar seruan Allah, ketika mendengar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada pada dirinya kecuali keinginan dan tekad untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi seruan tersebut. Karena dia yakin tidak ada sesuatu pun yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan kecuali dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Namun ketahuilah bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang akan menghalangi seorang hamba dari usaha untuk menunaikan hal tersebut. Sehingga tidak heran kita melihat banyak dari kaum muslimin yang mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan menyepelekan larangan-larangan Allah di bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintu-pintu neraka dan buka lebar-lebar pintu surga. Di bulan yang syaitan-syaitan Allah Subhanahu wa taala telah belenggu. Oleh karena itulah jangan sampai diri-diri kita termasuk orang-orang yang celaka tersebut. Di antara penghalang yang sangat mempengaruhi seseorang dan akan menjadikan dia terjerembab dalam usaha dia untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena sungguh dosa-dosa dan kemaksiatan itu ibarat racun bagi tubuh. Akibat dari dosa-dosa dan kemaksiatan terhadap hati seseorang ibarat racun yang begitu mematikan bagi tubuh seorang hamba. Kalau seorang dia bergelut dengan dosa dan setiap harinya melakukan kemaksiatan, maka akan didapati pada dirinya keengganan untuk melaksanakan ketaatan. Ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Oleh karena itulah, agar jangan sampai seorang hamba terhalangi dari perkara tersebut, hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku dalam setiap harinya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ini Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang dulu maupun yang akan datang. Namun dalam keadaan demikian, beliau senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin, yang setiap harinya tidak luput dari dosa dan kesalahan? Apakah kemudian kita merasa bahwasanya diri-diri kita ini bersih? Butuh bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai dosa-dosa tersebut menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan di antara dosa
yang menjadi penghalang terampuninya dosa-dosa yang ada pada seorang hamba, ma'asyiral muslimin, yaitu asyahna, permusuhan antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, yughfaru li kulli 'abdin fi kulli yaumil itsnain wal khamis ma lam yusyrik billahi syai'a. Akan diampuni pada setiap hari Senin dan Kamis hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Keutamaan yang agung, mendapatkan pengampunan dari Allah mereka-mereka yang tidak mensekutukannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari mereka-mereka yang mendapatkan pengampunan, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang laki-laki yang terjadi antara dirinya dengan saudaranya permusuhan. Asyahna wal baghdha, permusuhan, saling membenci. Padahal seorang muslim hendaknya yang satu dengan yang lainnya adalah saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang kedua orang ini yang saling membenci satu sama lain, anziru hadani hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunggu untuk dua orang ini sampai mereka berdamai. Tunggu untuk dua orang ini sampai mereka berdamai, tidak diampuni sampai keduanya menyelesaikan permasalahan dan menghilangkan permusuhan di antaranya. Hal ini menunjukkan ternyata di sana ada perkara-perkara yang banyak, ma'asyiral muslimin, yang menjadi penghalang terampuninya dosa-dosa. Di antaranya adalah permusuhan. Oleh karena itulah, jangan sampai syaitan laknatullah alaih menimbulkan benih-benih permusuhan dan perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, terkhusus lagi dalam tubuh ahli sunnati wal jamaah. Karena sungguhnya yang demikian itu merupakan kecelakaan. Perkara yang lain yang akan menghalangi seorang hamba dari bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan di saat yang lainnya mereka mampu melaju dengan pesat, yaitu tulul amal. Seorang punya angan-angan yang panjang, angan-angan yang panjang, sehingga ketika mau beramal dia mengakhir-akhirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain. Senantiasa hati orang yang sudah tua itu masih senantiasa muda pada kecintaan terhadap dua perkara, hubbud dunya wa tulul amal, kecintaan terhadap dunia dan angan-angan yang panjang. Dan dua perkara ini merupakan perkara yang menghalangi seorang hamba dari dia melaksanakan peribadatan dan bersegera untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan sampai seseorang menganggap bahwasanya dirinya masih lama hidup di dunia ini. Jangan sampai syaitan menipu dia sehingga menganggap bahwasanya dia mampu melaksanakan itu nanti dan nanti. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah waktu. Dengan waktu ini kita akan bisa mengumpulkan bekal yang banyak. Namun apabila waktu tersebut kita sia-siakan, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang pentingnya waktu ini di saat-saat manusia tidak bermanfaat lagi penyesalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Sungguhnya apabila kalian melakukan demikian, maka sungguh kalian orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berinfaklah kalian sebelum datangnya kematian, sebelum kematian mendatangi kalian, sehingga dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, seandainya saja engkau mengakhirkan kematian ini ila ajalin qarib, dalam waktu yang sedikit saja. Minta diakhirkan dari kematiannya waktu yang sedikit. Apa yang dia minta? Waktu. Tidak meminta yang lain, tapi meminta waktu tangguh walaupun sedikit. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah sehingga dia menjadi orang yang soleh. Meminta tangguh bukan untuk menulis wasiat. Meminta tangguh bukan untuk menengok anak-anak maupun istrinya atau menyelesaikan rumah yang belum dia bangun. Akan tapi meminta tangguh untuk bisa beramal soleh. Akan tetapi waktu sudah berakhir, kesempatan sudah tertutup, tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa ketika telah datang ajalnya. Demikian pula penyesalan dari para penduduk neraka ketika mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, tidak lain meminta dan meraung-raung untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk sekedar beramal soleh. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Para penduduk neraka tersebut meraung-raung, berteriak-teriak, merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami sehingga kami bisa beramal yang dulu kami tidak mengamalkannya. Memperbaiki apa-apa yang dulu dia lakukan, meminta ampunan atas dosa-dosa yang dulu dia lakukan, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang dulu dia tinggalkan. Namun apalah artinya? Semua itu sudah terlambat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah memberikan kalian umur yang cukup bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sungguh masyarul muslimin, peringatan telah sampai kepada kita dan seruan telah kita dengar. Maka tidak pantas bagi seseorang muslim yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhir kemudian berlambat-lambat di saat orang-orang saleh mereka telah bersegera di depan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapati bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan ketaatan, baik puasanya maupun qiyamnya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Nas'al